Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mengambil tema meneladani akhlak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah hadis dan meriwayatkan Sayyidah Aisyah ketika beliau ditanya oleh beberapa orang sahabat, akhlak Nabi itu apa? Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an, khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Sehingga ya, yang kita fahami dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadikan ya kekuatan akhlak Rasul itu di dalam ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ya kesabaran. Jadi memang ketika kita mudah mengucapkan sing salalabar we tapi praktekna dinu sadidinten teh hayang sabar teh eulah halawora gitu kan. Oleh karena itu kita harus tetap terhadap prinsip bagaimana Al-Qur'an dikaji ya, kemudian Al-Qur'an menjadi akhlak kita. Walaupun pageuh, walaupun sangat kuat sekali godaannya, namun ya tentu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk diberikan kemampuan menerapkan bagaimana ayat-ayat ilahi menjadi penghias dalam diri pribadi kita masing-masing. Baik, sebagai mukadimah mari kita awali dengan surat 33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul adzim. Ya, dalam tafsir dikatakan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari sosok Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar dan tabah menghadapi segala macam cobaan. Percaya sepenuhnya kepada segala ketentuan Allah Azza wa Jalla dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Maka jika mereka bercita-cita ingin menjadi manusia yang baik, berbahagia hidup di dunia dan akhirat, tentulah mereka seharusnya mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perbuatan dan tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mengharapkan ridha Allah dan segala macam bentuk kebahagiaan yang hakiki. Jadi ternyata ayat ini berkenaan dengan ya, orang-orang munafik yang seharusnya mereka ya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai 4 pilar ya. Yang pertama siddiq, ya, mempunyai sifat siddiq. Siddiq itu jujur. Kemudian yang kedua tabligh bisa ya. Yang kedua siddiq, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, baligho tabligh. Jadi maksudnya nepikeun gitu ya. Sampai. Kemudian yang ketiga amanah. Artinya ya senantiasa menjaga amanat-amanat yang dipikulkan oleh Allah kepada Nabi. Kemudian yang terakhir adalah patonah, cerdik, cerdas. Karena memang Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sosok suri tauladan yang sangat baik bagi seluruh umatnya, tentu yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat, rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, di antaranya Rasulullah SAW ya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran bahwa beliau adalah seorang pemaaf. Ya, saking maha pemaaf, saking punya akhlak pemaaf, walaupun ya sudah melihat bagaimana kesalnya Rasulullah terhadap Wahsy ya, yang membunuh paman Nabi, ya setelah ditombak, kemudian dirobek juga dadanya, kemudian diambil hatinya kan, sehingga dimakan oleh Hindun gitu kan. Nah, tapi sikap Rasul memang kecewa atau keheulah gitunya. Sampai-sampai ketika Wahsy masuk Islam pun yang ningali banget mah gitu. Saking go ayalah gitunya. Tapi akhirnya tetap saja ya Nabi menerima keislaman karena memang itu adalah
hidayah yang harus diterima. Nah, sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang berdasarkan Quran, perintah Allah. Kan di antaranya surat Ali Imran ya. Kita buka surat Ali Imran ayat 134. 133 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan menempatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa cirinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal kadhibinal ghaiz, menahan amarah ya, sehingga ketika ada orang Yahudi ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa Rasul itu, walaupun dia belum pernah melihat, walaupun dia tidak pernah bertatap muka, namun diberitahu ya di dalam kitab Injil atau bahkan di dalam kitab Taurat bahwa Rasulullah sangat penyabar. Sehingga ketika ada dua orang, tah cenah ieu nu mana ya Rasul teh gitu nya. Pancing we ku bahasa anu naon piamekeun gitu kan. Maka ketika berdiri lah nya Umar bin Khattab kasinggung, oh iya berarti Rasulullah itu sabar gitu kan. Kelihatan bagaimana Rasulullah SAW pemaaf. Jadi bawaan teh nya non baris katingal panginten dina benak urang gitu nya, bagaimana Rasulullah orang yang tenang gitu kan. Tidak terpancing provokasi emosi gitu nya, tenang ya Rasulullah. Tapi
sekali beliau marah pun gitu kan, menampakkan memang kemarahannya, cuman Rasulullah istilah nama ayat pangejed, kecuali marahnya karena Allah. Nah, seperti di dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan, dalam peperangan beliau mampu membunuh, berarti ari nami-namina ngabunuh mah beunang teu lalawanan artinya. Itunya bade nubles, bade non itu menebas dan seperti menombak dan sebagainya. Itu. Namun marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah karena Allah, bukan marah karena dirinya. Ya, makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika urusan dengan diri pribadinya dihampura. Tapi kalau sudah masuk ke ranah agama, ya, pelecehan agama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras dalam hal itu. Nah, jadi wal kadzibinal ghaid, di mana penempatan wal kadzibinal ghaid teh nahan amarah teh di mana? Nah, ternyata penahanan amarah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberlakukan terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ya, terhadap orang-orang yang di sekelilingnya, pun terhadap keluarga-keluarganya. Gitu ngahampura. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di demo lah minangka mun aya nama mun ku istri-istrina teh nya. Karena memang tidak naon teh lah upami cek bahasa urang mah meureunnan secara dunia mah meuni pas-pasan meureun kitu nya, teu jiga batur lah. Itu pemimpin batur mah meuni boro-boroan gitu ka istrina teh gitu ya. Ari ieu saaya-aya meureunna. Sehingga istri-istri Rasul teh ngagugat ka Rasulullah teh. Maka kata Rasulnya, sok we cenah mun hayang dunia berarti bercerai denganku, aku berikan dunia. Gitu. Tapi lamun hayang akhirat, sing salalabar we jeung Rasul mah gitu nya. Sing salalabar we jeung Rasul mah gitu. Akhirnya jangankan istri dan anaknya, ya, pembantu. Nah, Anas bin Malik pun menyatakannya, pembantunya yang menyatakan, saya selama 13 tahun bersama Rasulullah, can pernah depikeun ka aya sentak sengor gitu. Pembantu itu, itu komo kanu janten, ya, istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Ya, beliau sebagai kepala negara yang berwibawa, beliau sebagai kepala rumah tangga keluarganya, kepala keluarga yang lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Dari takdirkeun atuh kitunya non putra-putra Rasulullah mah ku Allah teh puntennya diparodokeun umurna. Sing horeng sakenaria Allah lamun kabayang, lamun putra Rasulullah dipanjangkan umur, wah para buut bika ayeuna ge kan yang mengatasnamakan keturunan Rasulullah bari jeung tapi gitu. Tapi da eta mah ti Siti Aisyah teu kiat atuh, ti Siti Fatimah nya jeung eta mah da teu kiat atuh di istri mah, ari nu kiat mah ti pameget atuh. Maot sadayana. Namawi itu Rasulullah teh ku Allah teh gitu kan diuji dengan naon teh lah anak-anak yang pada meninggal gitu. Abi Ibrahim kan ya, Qasim, pameget teh putra Rasulullah nu parupus teh. Gitu. Sehingga ngukut Zaid bin Sabit oge kan awalna mah diangken ku anjeunna, awalna mah sateu acan lungsur ayat teh. Nya Zaid bin Muhammad cenah. Saking kunyaah-nyaahna eta dikukut ti budak eta nya. Tapi Allah lungsur. Ulah cenah da eta teh bapana ge aya keneh. Nya ulah nyebutkeun Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Gitu. Artinya apa? Artinya Allah memberikan pelajaran terhadap umat Islam bahwa sakumaha nyaahna ge teu bisa diaku da eta manak puntennya darah daging orang lain bukan darah daging Rasul. Sehingga Rasul pun menerima oh nya.
Tidak boleh mengaku yang itu budak kuring gitu. Zaid bin Muhammad bukan, Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah SAW nya berarti merenan naon murang kalih anu dipikat cinta nu aya istri atau Siti Fatimah. Kunyaahnya Rasul eta dinangna dineng-neng sedengkeun adat jahiliyah mah boga anak awewe teh wirang. Nya di zaman Rasul teh. Di zaman Rasulullah boga budak awewe teh wirang sampai ke Umar bin Khattab dan di ruang hirup-hirup. Gitu kan ya? Tapi bagaimana Rasulullah SAW perlakuan terhadap anak istri, anak yang memang merupakan perempuan. Anu memang istilah nama, udah jiwa awewe mah gitu kan, beda aja jiwa lalaki. Itu abdi diuji budak teh cek pribadi anu sareng abdi sasarengan pamegat hunggul. Nya istilah nama naon teh ari ka pamegat mah abak teh gitunya Pak. Tapi ka istri mah alah teh bisa abak gitu nya abdi ka budak awewe gitu nya rek sakumaha oge nyaah we rek kumaha we gitu nya. Mungkin di sinilah letak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana diuji oleh Allah, kenapa yang dibersamakan oleh Allah adalah anak perempuan. Sampai ayat hadis menyatakan barang siapa yang diuji dengan 3 anak perempuan, tah aya Mang Nur pisan tah. Ya, Mang Nur pisan. Benar. Barang siapa yang diuji oleh 3 anak perempuan, kemudian sampai istilah nama nepikeun ka ngawinkeunana gitu nya. Itu maka kata Nabi, ya itu jaminannya surga, asli surga Pak. Amin. Itu serius bohong. Rasulullah yang menyatakan. Kenapa coba? Kenapa dipikeun ka spesifik diterangkeun ku Rasulullah teh? Margi memang pada waktu itu gaduh putra istri teh wirang. Era karena hanya jadi objek pun ternyata pelecehan seksual. Awewe matos lagi. Geus nepi ka dinya we hungkul. Itu kan. Sehingga begitu budak awewe era budak awewe kan gitu. Hina karena hanya sebagai objek pelecehan. Tapi kalau laki-laki wah kebanggaan gitu nya. Itulah zaman jahiliyah. Tapi Rasulullah SAW diutus wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Surah seberapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Surat seberapa? Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 107 105. Tapi bukan penasaran. Ayat 107. 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ari rahmat tekan kanyaah rahmat, rahmat, ya, kasih sayang Allah. Jadi nyambungkeun kanyaah ti Allah ka hambana melalui Rasulullah nuluy ka umatna bagaimana rahmat teh kanyaah anjeunna teh. Maka sikap ya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok penyayang, sabar dan penuh kasih sayang terhadap istri-istrinya. Ada baik dah diterangkan istri-istrinya dan memang Rasul gitunya. Itu. Maka sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan kepada istrinya selalu memberikan perhatian penuh. Allah. Ya. Mendengarkan mereka dan memberikan nasihat dengan lemah lembut. Ada orang mah keuheuh teh nya. Yang lembat lembut yang greget itunya. Maka kita sebagai umatnya wajib mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami, ayah dan pemimpin rumah tangga. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala rumah tangga membantu istrinya. Aduh. Nah, abdi oge. Ari keur eling mah. Lolobana mah teh eling anggar gitu lalaki mah hayang menang sorangan wae gitunya. Ajeun teuing pamajikan capek. Hare-hare we nyo HP kan terbalik gitu teh. Gitunya. Aduh. Itu kan ujian ke urang teh itu. Ujian, Pak. Ari urang ngaku-ngaku akhlak naon teh lah? Umat Rasul. Itu. Sehingga Rasulullah mah ngemantosan cenah ke istrina teh gitu. Ya, suatu saat abdi teh naon istilahna mah bagian moekeun ieu kitu nya. Bagian moekeun non pepoean gitu. Kunaon atunya mun jadi pusat perhatian maralong ka urang teh. Ustad moe bajunya bae aja lemah kudu. Tapi jigana teh ustad mah ulah barang gawe nu kararitu gitu kan jigana teh. Tapi tidak Rasul malah gitunya moekeun biasa. Gitunya ngan ari palebah moekeun eta mah kiraku di depan umumnya. Kiraku di depan umum nih. Di kecamatan. Eta mah aya tempatna, eta mah harus tertutup. Itu walaupun anglan. Itu. Betul itu tidak berani. Tidak berani di luar eta mah kajenting ka angin-angin gitu tah. Dilebet kan ayanya yang tidak terlihat oleh umum dilebet anu ka angin-angin garing. Jadi jika anu hal sepele pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke arah istilahna mah ka titik eta teh Rasulullah teu naon nya. Ta eta saking ku naon? Nyaahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu nya. Apabila datang waktu sholat maka ditinggalkannya apa yang dikerjakan. Tah wayahna lamun begitu waktu sholat mah erek sakumaha sibuk oge tinggalkeun we. Wayahna sholat mah gitu. Teringkeng-engke ku Rasul mah. Tapi walaupun orang teh cek peribasana da nepi ka anu ngabantah ka abdi keukeuh. Geus lah. Dan ngaran-ngaran urang hayang jiga ceples jiga Rasul mah moal moal gaduh-gadugan oge. Moal ceples jiga Nabi moal cenah sih. Memang moal ceples jiga Nabi tapi urang teh atuh aya lah gitunya. Ke di mana dihisab teh ya Allah hayang ceples jiga Nabi teu bisa atuh aya we lah usaha gitu sakedik-sakedik teu minimalnya kana jadi naon teh lah anggota keluarga urang. Sok mangga kunaon gitunya sampai ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diuji kenapa anak-anak laki-lakinya pada meninggal itu.
Bahkan yang dipanjangkan umur nama anu istri kan gitu nya. Siti Fatimah, Ummu Kulsum, nya. Zainab, istri-istri we gitu. Maka kunaon nepi ka aya hadis eta barang siapa yang nya diuji dengan anak perempuan ya, 3 orang bahkan disebutnya 3 orang deh. 3 orang perempuan gitu sampai menikahkannya. Nya teu sirikna cek Nabi teh sok pilih rek ka surga mana rek asup teh gitu. Waduh, legegnya. Legeg. Beukairung. Dinengne cek peribasana. Bener. Kenapa? Karena memang nya sampai ka jati wasiat Rasulnya. Sok jadi wasiat Rasul. Nya nu kahiji as-sholat nya. As-sholat segede. Oma salat dan jaga. Nu kadua awewe cenah awewe. Sabab naon? Lemah. Anu kudu kurang dibangkitkeun. Anu kurang kudu dikuatan. Ya, tapi alhamdulillah intinya diuji dengan dua orang anak perempuan intinya. Tapi ditakdirkan eta nu dua teh Pak tebih diabdi intinya nya nu hiji sakolana hoyong jeung abahna. Anu hiji lebet ke pesantren gitu. Paling ge manja-manjana teh naralapon we ya. Biasa we siap gitunya nya tak itu di Rasulullah SAW bagaimana akhlak Rasulullah maka disebutkan dalam ayat ini dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ternyata alam teh lain kan syukur alam manusia ya alam jin alam sasatoan ya alam tumbuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya PR tentu bagi kita anu urang teh disebutna ge naon kuntum khairu ummat kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia bahkan memang benar Rasulullah tapi kan jadi saksi bagi seluruh Rasulullah menjadi saksi bagi seluruh alam. Di dina ge alam atuh. Jadi seluruh umat oge Rasulullah yang menjadi saksinya. Ya, sampai ka engkau adalah menjadi saksi bagi seluruh umat. Tah ternyata lain sanes seukur Kangjeng Nabi, tapi orang sebagai umat lagi sami syahidan alaikum. Itu kan menjadi saksi bagi kalian. Bagi mereka juga menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Artinya betapa diistimewakannya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhlak-akhlak beliau itu memang ya sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran khuluquhul Quran telaras. Itunya bagaimana Rasulullah menciptakan suasana naon yang disebutkan dalam surat 41 maka orang buka deh 3435 41 3435 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu
hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Wa ma yulaqqaha sabaru wa ma yulaqqaha illa hazzin azim. Sadaqallahul adzim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Wah, luar biasanya. Wah, dibikeun sifat nu hade teh. Kajaba kajalma nu sabar mataknya bener sing salah labar we. Alah. Hipu nyarita mah nya. Hipunya nyarita mah aduh. Salah labar we. Maka ketika ada salah seorang ibu yang ditinggalkan mati oleh anaknya, kemudian cek Rasulullah teh tadinya sing sabar we. Wah, sabar teu ngarasakeun. Arpek teh anu ngawartosan eta cenah nembe teh Rasulullah. Alah cenah Rasul. Era cenah nyentak nanya. Itu jadi naon reuas kareureunahkeun anjeunna oge. Alah Rasul cenah. Ini ararisin mana teh cenah Rasul cenah. Kan gitunya. Ayat ini menerangkan bahwa kebaikan yang diridhoi Allah dan diberi pahala itu tidak sama dengan keburukan yang dibenci Allah. Dan orang-orang yang melakukannya tentu pasti akan diazab. Ayat ini dapat ditafsirkan dengan pernyataan bahwa tidak sama dakwah orang yang menyeru kepada Allah dan mengikuti Islam dengan perbuatan mencela orang-orang yang melaksanakan dakwah itu. Nah, sikap orang-orang yang kafir mencela para dai sampai qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Cek orang kafir, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kepadanya. Geus lah hati orang katutup lah, moal ngagugu ka maneh kan gitunya. Nah, itu perbuatan jahat, perbuatan buruk. Bahkan ada ayat yang menyatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir menyatakan geus tong didenge Quran mah. Wal gawafihi la'allakum taghlibun. Dan buatlah kegaduhan terhadapnya, hiruk pikuk agar kamu dapat mengalahkan mereka. Oh iya nu ngalang-halang. Nah, dengan ayat ini seakan-akan Allah menyatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika ia mengerjakan kebaikan maka akan memperoleh ganjaran kebaikan berupa penghargaan selama hidup di dunia dan pahala yang besar di akhirat nanti. Sedangkan orang-orang kafir yang mengerjakan kejahatan itu akan memperoleh penghinaan di dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh azab yang sangat pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilarang untuk membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Jika ia membalas kejahatan dengan kejahatan, tentu mereka akan memperoleh kerugian yang berlipat ganda. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan cara membalas kejahatan orang-orang kafir itu dengan kebaikan, dengan memerintahkan kepada Rasulullah agar membalas kebodohan dan kejahatan orang-orang kafir dengan cara yang paling baik.
yakni membalas perbuatan buruk mereka dengan perbuatan baik, memaafkan kesalahan mereka, dan menghadapi kemarahan mereka dengan kesabaran. Itu Rasulnya. Jika Nabi berbuat demikian, lambat laun mereka akan menilai sendiri perbuatan mereka dan menimbulkan malu kepada mereka karena tindakan-tindakan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hasil yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman jika membalas perbuatan buruk orang-orang kafir dengan perbuatan baik. Allah mengatakan, jika orang-orang beriman berhasil berbuat demikian, tentu permusuhan orang-orang kafir kepada mereka akan berubah menjadi persahabatan. Kebencian akan berubah menjadi kecintaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa pada ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar berlaku sabar ketika marah, penyantun terhadap orang-orang yang bodoh, dan memaafkan kesalahan orang. Jika seseorang mengerjakan yang demikian, Allah akan memelihara mereka dari setan. Bener sih, di mana-mana ge keukeuh anu ngaran nafsu mah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itunya. Dan ya, musuh-musuh mereka akan tunduk dan patuh kepada mereka. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki mencela Kunbur. Kunbur itu adalah budak Ali bin Abi Thalib. Jadi ada seorang budak yang dipelihara oleh Ali bin Abi Thalib, namanya Kunbur. Kunbur. Yang telah dimerdekakannya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali memanggilnya dengan berkata, wahai Kunbur, tinggalkanlah orang yang mencelamu itu. Biarkanlah ia. Semoga Allah yang Maha Penyayang meridhoi dan setan menjadi marah. Allah, etanya dunungan eta kanu jadi insyaallah. Bae cenah Kunbur. Didinya dihina, didinya dieu ge sabar we. Insyaallah nya. Tinggalkanlah orang yang mencelamu itu, biarkanlah ia, semoga Allah yang Maha Penyayang meridhoi dan setan menjadi marah. Allah ridho, setan amak. Tak itu kumaha carana tah? Allah ridho, setan amak. Imat dibalik. Setan ridho, Allah marah, gitu kan? Nah, ulah nepikeun ka kitu. Kemudian menurut Muqattil, ayat ini turun berhubungan dengan Abu Sufyan. Dia adalah salah seorang musuh Rasulullah yang paling besar. Akan tetapi karena kesabaran dan sikap Nabi yang baik kepadanya, kemudian Abu Sufyan menjadi sahabat yang akrab dengan mengadakan hubungan perbesanan musaharo. Akhirnya mah jeung Abu Sufyan teh bebesanan. Anu tadi nama musuh panggerawatna atuh Abu Sufyan teh. Itu tapi ku sabab Rasulullah dileuyan we kitu nya. Nepi ka jadi besan. Subhanallah ya. Jadi kemudian ayat 35-nya sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Pada ayat ini Allah menerangkan cara yang paling baik menghadapi orang-orang kafir, yaitu orang yang sabar ketika menderita kesulitan dan kesengsaraan. Dapat menahan marah, tidak pendendam, dan suka memaafkan. Anas bin Malik radhiyallahu an dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini ialah apabila seseorang dimaki oleh orang lain, ia berkata, jika engkau memakiku dengan alasan yang benar, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi, jika engkau memakiku dengan alasan yang benar, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu. Jika engkau memakiku dengan alasan yang tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Sok kahartos teh. Lamun aya jelema anu nyarekan akibat kesalahan nana, gitu kan? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Dosa didinya. Lamun benar. Pan aya ambekna, jadi dihampura, itu aya ambekna. Tapi upami memaki-maki atas dasar gitu nya, maka mudah-mudahan Allah memaafkan aku. Wah, luar biasanya. Ya sekali lagi ya. Jika engkau memakiku dengan alasan yang benar, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu. Jika engkau memakiku dengan alasan yang tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Nasihat agar berlaku sabar, menahan marah, dan suka memaafkan kesalahan orang lain itu adalah
suatu nasihat yang paling utama dan tinggi nilainya. Yang dapat menerima nasihat itu hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Qatadah mengatakan bahwa arti dari keuntungan yang besar ialah surga. Maksud ayat ini ialah kesabaran itu hanyalah dianugerahkan kepada orang-orang yang akan masuk surga. Matak anu lebet ka surga mah naon disebut teh? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera bagi kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Akibat dari kesabaranmu. Luar biasanya di sinilah letak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah. Ya, bukan hanya kepada anggota keluarganya, bahkan kepada para sahabatnya pun nepikeun ka aya anu kadoliman seeutik we nya. Nepikeun ka saha cenah keur teu damang teh anu pernah kadoliman. Da sadaya pasti bakal ngahampura nya. Tapi ya etanya nu ngacung ukasah teh ya. Ya Allah ya Rasulullah, abdi pernah kepecut. Alah eta sahabat geus atulah gitu-gitu wae cenah. Henteu cek Rasul teh. Henteu kedah di cenah nya. Cik cenah kumaha? Nya cenah abdi anu pernah kepecut. Nya sok atuh pecut deui. Ketika dipecut kela ya Rasulullah. Pada waktu itu aku sedang tidak berpakaian. Alah cenah dibuligir mohon. Atuh Rasulullah teh muka baju oge tuh saking ku mun di urang pamimpin kitu luar biasanya. Tah eta. Di urang mah geus lah nu kitu-kitu wae. Nu kitu-kitu wae nya. Tapi henteu kitu Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ukasa pun bukan itu yang dimaksud. Tapi hayang ngangkep tah. Hayang nangkep Rasulullah, hayang nyium badan Rasulullah, cenah irha deui, cenah nya. Kalau kacaeurik kabeh oge kan gitunya. Kabeh kalau kacaeurik asugan teh ukasah cenah rek ngakebug Rasul. Baru cek injuna ge, entong ka si Abah mah mun ayeuna bahasa urang, kajenting abdi we tong si Abah mah tong karunya. Keur geuring jabani. Nya cek Hasan Husein ka abdi we ka abdi. Cicing urusan Abah ya mah cicing kan gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa ya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dirindukan oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga benarnya apa yang difirmankan oleh Allah bahwa Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk satu keluarga. Bukan untuk satu umat, tapi seluruh alam. Baik itu alam jin maupun alam manusia. Sebagai penutup lahnya, orang tutup dengan Quran surat 9, 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Shadaqallah. Ayat ini sekalipun khusus ditujukan kepada bangsa Arab di masa Nabi, tetapi juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Semula ditujukan kepada orang Arab di masa Nabi, karena kepada merekalah Quran pertama kali disampaikan. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Tentulah orang Arab yang paling dapat memahami dan merasakan ketinggian sastra Al-Quran. Di urang oge da sastra bahasa sastra teh anu muruakan teh ya ceritanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hai urang puji anu jadi panghias ati, urang sangakeun karobul izzati. I kadinya deui i gitu terus i eta muruakan ti namina. Gitu nya. Jadi nya gitu kan. Bikin jadi nyanyian kan, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati cahaya hidup ini. Gitu. Eta teh sastra. Jadi naon teh lah, jadi gaya bahasa anu diilah gitu nya. Dipernahkeun. Dengan demikian mereka mudah pula menyampaikan kepada orang-orang selain bangsa Arab. Jika orang-orang Arab sendiri tidak mempercayai Muhammad dan Al-Quran, tentu orang-orang selain Arab lebih sukar mempercayainya. Ayat ini seakan-akan mengingatkan orang-orang Arab bagaimana isinya yang berbunyi, wahai orang-orang Arab, telah diutus seorang Rasul dari bangsamu sendiri, yang kamu ketahui sepenuhnya asal-usul dan kepribadiannya, serta kamu lebih mengetahuinya dari orang-orang lain. Sebagian mufassir, ahli tafsir menafsirkan perkataan Rasulun min anfusikum dengan hadis Innallaha astafa Kinanata min walidin Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisyin wa istofani min Bani Hashim. Rohul Muslim At-Tirmidzi an Wasilah ibni Asqi. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih suku Quraisy dari Bani Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Riwayat Muslim dan At-Tirmidzi dari Wasilah bin Asqa. Dari ayat ini dan hadis tadi dapat dipahami tentang kesucian keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari suku-suku pilihan dari bangsa Arab, dan orang-orang Arab mengetahui dengan benar tentang hal ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari keturunan yang baik dan terhormat itu mempunyai sifat-sifat yang mulia dan agung. Pertama, Nabi merasa tidak senang jika umatnya ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, seperti dihinakan karena dijajah dan diperhamba oleh musuh-musuh kaum muslimin. Sebagaimana ia tidak senang pula melihat umatnya ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak. 2. Nabi sangat menginginkan agar umatnya mendapat taufik dari Allah, bertambah kuat imannya dan bertambah baik keadaannya. Keinginan beliau ini dilukiskan oleh Allah dalam firman-Nya 16:37, jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan juga surat 12 ayat 3, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. 3. Nabi selalu belas kasihan dan amat penyayang kepada kaum muslimin. Keinginannya ini tampak pada tujuan risalah yang disampaikannya, yaitu agar manusia hidup berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Dalam ayat ini Allah memberikan 2 macam sifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua sifat itu juga merupakan sifat Allah sendiri yang termasuk di antara Asmaul Husna, yaitu sifat Rauf. Rauf, apa Rauf? Amat belas kasihan, penyantun, amat belas kasihan. Rauf.
Dan sifat rahim, raufur rahim, amat belas kasihan dan penyayang, sebagai mana tersebut dalam firman-Nya, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 143. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maka pemberian kedua sifat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang dimuliakan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ya terbawa mulianya, sebagai umatnya kacandak itu istilah nama urang teh penyayang, penyantun gitu, penyabar dan sebagainya. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.